Selain soal putusan MA yang mengundang kontroversi, sebetulnya juga ada beberapa ragam kebijakan pemerintah dan juga DPR sebetulnya yang menuai kontroversi di tengah masyarakat. Kita akan munculkan bersama pemirsa ada beberapa kebijakan pemerintah dulu yang terkait dengan ekonomi, seperti misalnya kenaikan UKT, uang kuliah tunggal. Meskipun sudah disebut, boleh dimunculkan teman-teman, meskipun sudah disebut ini tidak diterapkan untuk tahun ini, tapi kemungkinan untuk diterapkan di tahun depan itu masih mungkin terjadi soal kenaikan UKT. Kemudian juga ada program TAPRA, tabungan perumahan rakyat, yang malah diartikan oleh masyarakat sebanyak kebetulan adalah tambahan penderitaan rakyat. Kemudian ada rencana kenaikan PPN, kenaikan harga eceran tertinggi beras, ada juga soal ormas yang boleh kelola tambang. Itu dianggap sebagai adalah peraturan yang dianggap bagi-bagi kue kekuasaan maupun untuk mengakomodasi kepentingan politik atau politik balas budi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ada juga soal perpanjangan izin tambang Freeport. Nah, pertanyaan saya, Bang Deddy, sebetulnya beragam kebijakan ini memang sudah waktunya dikeluarkan karena memang timingnya tidak ada lagi, atau ini memang sengaja dikeluarkan karena ada hidden agenda, apakah itu putusan MA atau ada kepentingan lainnya? Ya, saya nggak tahu pastinya ya Mbak ya, tapi kan di negara demokrasi manapun kan biasanya ketika sudah ada presiden elect itu existing presiden itu kan mengurangi melahirkan putusan-putusan strategis gitu ya, kebijakan-kebijakan strategis maupun kontroversi. Dan sepanjang pemerintahan normal itu terjadi, misalnya katakanlah mulai dari zaman reformasi, kira-kira gitu ya. Kita belajar dari zaman Bu Mega, zaman Pak SBY gitu ya. Tapi kalau Pak Jokowi ini kan beda sendiri. Kalau menurut saya nggak tahu apakah dia sedang mencuci gudang, ya, supaya jalan dari pemerintahan yang akan datang lebih mulus karena isu-isu yang panas ini diambil dulu gitu ya. Atau memang nih hasrat beliau yang itu tadi yang saya bilang ini syahwatnya melampaui kepatutan gitu. Karena misalnya ambil contoh Tapera ya. Ini kan Ugi saya nonton di TikTok segala macam. Itu memang didukung oleh semua partai politik. Dan pada saat itu PDI Perjuangan bukan sebagai katakanlah partai yang memimpin DPR, tetapi komisi itu meminta Joseph Umar Hadi menjadi ketua pansus. Ini di tahun? Di tahun 2014 ya. Ya, 2014. Proses pembahasan. Situ kan ketua parlemennya kan Pak Setia Novanto ya kalau nggak salah ya. Jadi itu proses biasa dan tidak ada satu partai pun yang menolak. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan kemudian adalah pertama, yang sudah dijalankan itu amburadul. Jadi banyak misalnya yang sudah dipungut bertahun-tahun, tapi ketika diklaim nggak keluar, Mbak. Ya, pada meleset semua. Udah itu pertanggungjawaban uang yang sangat besar, yang sampai sekarang nggak jelas pengelolaannya. Lalu pada saat di mana kondisi ekonomi seperti ini keluar kebijakan yang menurut saya memicu kontroversi. Misalnya yang berbeda dengan undang-undang itu bahwa pekerja mandiri itu otomatis dan wajib. Padahal kan di undang-undang dibilang harus mendaftarkan sendiri ke Tapera. Kan gitu, itu kan berbeda. Lalu tidak ada kejelasan siapa sih yang wajib pungut. Saya bertemu banyak nih anak-anak muda yang masih kerja. Loh Bang, kami ini kan sedang nyicil rumah. Terus dipungut itu buat apa? Jadi Tapera atau pemerintah tidak keluar dengan satu regulation engineering. Gimana menyiasati persoalan ini? Karena ketika mereka harus nyicil mobil, nyicil apartemen, nyicil lain-lain, lalu dibebani dengan satu pungutan lagi 3% loh dari penghasilan. Ini kan nambah berat. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah Bang Deddy, ketika ini dikeluarkan, beragam kebijakan ini dikeluarkan di akhir masa jabatan pemerintahan Jokowi, sebetulnya ini akan menjadi kemudahan buat pemerintahan Prabowo atau justru akan menjadi beban juga buat pemerintahan Prabowo? Kita akan bahas nanti pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.